Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi manual, akuntansi komputerisasi, dan pembukuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Akuntansi manual. Akuntansi manual adalah sistem akuntansi yang menggunakan register fisik dan buku rekening untuk menyimpan catatan keuangan. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan pengaplikasian dari pengertian akuntansi sebagai salah satu seni dalam tahapan melakukan pencatatan, pengelompokan, serta pelaporan atas transaksi keuangan dari suatu organisasi. Siklus akuntansi manual. Siklus akuntansi manual dimulai dari bukti transaksi yang diikuti dengan jurnal transaksi, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan diakhiri dengan neraca saldo awal periode. Kelebihan sistem akuntansi manual. Kelebihan sistem akuntansi manual diantaranya tidak memerlukan biaya besar, resiko kerusakan atau data yang hilang semakin kecil, biaya listrik perusahaan bisa lebih hemat, melatih kemampuan karyawan terhadap ketelitian dan kecermatan, file yang disimpan tidak akan terkena virus yang dapat merusak file. Selanjutnya, kekurangan sistem akuntansi manual. Di antaranya, memerlukan tenaga ekstra untuk menulis, kurang rapi saat pembuatan laporan keuangan, membutuhkan tempat untuk menyimpan file, waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan lebih lama, dan yang terakhir, kemungkinan file rusak semakin besar misalkan terjadi bencana alam. Akuntansi komputerisasi. Akuntansi komputerisasi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kelebihan sistem akuntansi komputerisasi. Di antaranya, data akan menjadi lebih akurat, data dapat dilacak, data dapat dipertanggungjawabkan karena bukti transaksi akan diupload lebih cepat dan lebih murah, dan yang terakhir dapat dijalankan oleh banyak orang. Kekurangan sistem akuntansi komputerisasi diantaranya harus membutuhkan perangkat keras atau lunak, kalau terjadi kesalahan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan operator yang tahu atau mengerti tentang komputer akuntansi, dan yang terakhir dibutuhkan ketelitian atau kecermatan. Macam-macam software akuntansi diantaranya. Yang pertama itu adalah MYOB, yang kedua Microsoft Office Accounting Express, yang ketiga Omega Accounting, dan yang keempat Chris Hand. Selanjutnya tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan laba rugi terbagi menjadi dua jenis, yaitu laporan laba rugi single step dan laporan laba rugi multiple step. Berikut adalah contoh laba rugi single step.
Dan berikut ini adalah contoh laporan laba rugi multiple step. Yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau biasa yang disebut dengan cash flow ini dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Berikut contoh laporan neraca. Dan yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada identifikasi dan analisis transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti, dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkan data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Yang kelima yaitu penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik
biasanya saat laporan akan disusun. Selanjutnya, neraca lajur. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan, laba rugi, dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang kesembilan yaitu jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayar yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Yang terakhir yaitu neraca akhir atau awal setelah penutup. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Demikianlah penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.